Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih Antara TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Iwan Setiawan, MKes spesialis saraf, yang kali ini akan menambahkan informasi kesehatan untuk kita bersama terkait dengan tema kali ini, yaitu mengendalikan faktor resiko stroke. Terkait pula dengan tanggal 29 Oktober itu diperingati World Stroke Day, Hari Stroke Dunia. Nah, nanti Anda bisa ikut berpartisipasi. Di line telepon kami persilahkan di 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita jumpa lagi ini di Hari Stroke Dunia ya, Dok ya. Iya. 29 Oktober. Iya, nah, ini masih menduduki ranking yang mematikan ya, di Indonesia nomor berapa, Dok? Nomor 3. Nomor 3 ya, Dok. Ya. Baik, Dok, ini faktor-faktor apa yang bisa kita cermati agar terhindar dari resiko stroke? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini moga-moga kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan iman, dan kita akan senantiasa untuk selalu memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu tentang kesehatan. Pada kesempatan siang hari ini kebetulan kita menyambut Hari Stroke Sedunia ya. Bukan artinya terus wah stroke-nya di ulang tahun nih, bukan. Kita kenal bukan untuk kita akrabi, tapi kita kenal untuk kita cegah. Dan saya di sini ingin menekankan terkait dengan beberapa faktor resiko yang harus kita kenali dan harus kita upaya untuk kita kendalikan, ya kita cegah. Jadi stroke itu sebenarnya adalah suatu brain attack atau serangan otak. Jadi kalau misalnya dikatakan otaknya mengalami suatu kerusakan, ya memang benar. Tapi penyebabnya sebenarnya karena adanya kerusakan pada pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak ya. Jadi aliran darah ke otak itu terganggu, misalnya pada stroke sumbatan. Itu karena sumbatan terjadi pada pembuluh darah yang menuju ke bagian otak tertentu. Kalau sumbatannya itu terjadi pada pembuluh darah otak bagian depan, itu nanti yang terganggu adalah bagian otak depan yang fungsinya dia sebagai perilaku. Penentu kita membuat suatu keputusan itu ada di otak depan, bagian frontal. Kalau di situ mengalami suatu gangguan, jadi mungkin gejalanya hampir mirip seperti orang gangguan jiwa. Kemudian ada juga yang mungkin mengenai tiba-tiba tidak bisa bicara, yaitu berarti yang terjadi adalah aliran darah di otak yang bagian tengah, yang mengenai bagian samping. Karena di situ ada namanya area bicara, area Broca. Jadi orang akan susah bicaranya. Kemudian juga bisa mengenai penglihatan karena aliran darah yang menuju ke pusat penglihatan di bagian belakang otak ya. Kalau tiba-tiba orang buta, pandangannya tidak bisa melihat dengan jelas, itu yang terjadi ada sumbatan di bagian otak, di bagian belakang ya. Jadi kalau sumbatannya total biasanya nanti akan berlangsung cukup lama. Tapi kalau sumbatannya berlangsung singkat, nanti biasanya akan cepat pulih. Kemudian kalau kalau kelainan otak itu akibat dari perdarahan di otak, itu bukan karena kekurangan suplai oksigen dari aliran darah yang tersumbat, tapi adanya pecahan ya yang menyebabkan gumpalan darah di dalam otak itu menyebabkan suatu kerusakan karena gumpalan darah itu menyebabkan penekanan pada jaringan otak, entah penekanan pada pembuluh darahnya atau jaringan otaknya, dan komponen darah yang menggumpal di dalam otak itu sebenarnya racun bagi otak kita. Jadi ada namanya unsur zat besi atau ferro.
itu menyebabkan kerusakan. Jadi kalau orang yang dengan perdarahan bisa menyebabkan kerusakan jaringan otak itu karena unsur darahnya yang menjendal di dalam otak itu menyebabkan suatu kerusakan. Di samping itu kalau perdarahan di otak itu bisa menyebabkan meningkatnya tekanan di dalam otak kita, di dalam kepala kita. Ya, di dalam tempurung otak kita ini kalau ada timbulnya unsur darah di situ menggumpal, itu akan menyebabkan jadi ruangannya jadi berdesak-desaan, jadi tekanannya jadi semakin tinggi dan akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi otak yang sehat. Nah, semua itu tidak terlepas dengan apa yang namanya faktor risiko. Nah, faktor risiko di sini adalah faktor risiko terhadap vaskuler atau pembuluh darah yang menuju ke otak. Ya, jadi faktor risiko yang disebutkan nanti itu terkait dengan faktor risiko terhadap pembuluh darahnya. Jadi kalau misalnya hipertensi itu bukan menyebabkan kerusakan otaknya, tapi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang akhirnya kalau pembuluh darah itu rusak, aliran darah yang menuju ke otak bisa terganggu. Misalnya tekanan darah yang tinggi, kemudian tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar, akhirnya bisa pecah. Atau pembuluh darah yang rusak karena tekanan darah yang tinggi yang berlangsung cukup lama. Ya, jadi kerusakan di pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah di situ jadi kaku. Kemudian juga faktor risiko selain hipertensi ada diabetes mellitus, ya, kencing manis. Diabetes mellitus itu juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah otak yang disebut dengan angiopati. Jadi pembuluh darahnya itu mengalami suatu tidak lentur, kemudian dari kerusakan dari dindingnya pembuluh darah sehingga mudah terjadi gumpalan-gumpalan yang akhirnya bisa menyebabkan sumbatan. Demikian juga seperti kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi pun itu kolesterol yang LDL, ya, low density lipoprotein itu yang berpotensi bisa menyebabkan aterosklerosis atau penebalan dari dinding pembuluh darah, sehingga kalau pembuluh darah jadi menebal, rongga pembuluh darahnya jadi sempit, akhirnya ya aliran darah di otak bisa tidak lancar karena bisa terjadi sumbatan di situ. Nah, kemudian ada lagi yang faktor risiko yang memang tidak bisa kita modifikasi, yaitu faktor usia. Ada beberapa pasien saya yang karena memang usianya sudah lanjut, dia tidak mempunyai faktor risiko yang tadi saya sebutkan, tapi karena faktor usia itu menyebabkan pembuluh darah itu mudah jadi kaku, apalagi nanti kalau misalnya ditambah dengan aliran darahnya yang kurang lancar, kemudian mempunyai faktor risiko yang lain, itu akan mudah menyebabkan terjadinya hambatan dari aliran darah yang ke otak. Nah, itu faktor risiko ini memang harus kita coba untuk kendalikan. Kecuali kalau usia lanjut, ya, kalau udah usia tua memang tidak bisa kita kendalikan karena memang itu yang faktor risiko yang tidak bisa diubah. Ya udah tua nggak bisa jadi muda. Tapi bisa diupayakan sedini mungkin. Artinya kalau kita memang bisa dari awal mengupayakan supaya pembuluh darah kita bagus, ya bagaimana kita hidup yang sehat, ya, termasuk untuk berolahraga. Kemudian seperti hipertensi, kita jangan takut kalau mau berobat, kok takut tensinya tinggi, takut tahu penyakit dan sebagainya. Nah, justru kalau kita tahu tensi kita tinggi, kemudian kita coba untuk kita kendalikan dengan minum obat antihipertensi, ya insya Allah namanya ikhtiar itu akan mendapatkan suatu hasil, ya itu bisa dengan jadi tensinya terkendali. Ada beberapa pasien saya yang dengan obat hipertensi tidak bisa turun, 1 macam, 2 macam, dan ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Ada kemungkinan di sini memang bisa jadi mungkin faktor risiko dari kelainan jantung juga berpengaruh. Kelainan jantung ditambah dengan pembuluh darah yang sudah terlalu kaku, sehingga diberi obat antihipertensi pun kadang-kadang memang susah untuk dikendalikan. Tapi yang penting sudah ada ikhtiar untuk mencoba
menurunkan tekanan darah. Mungkin bisa diupayakan dengan dengan upaya yang lain, seperti misalnya dengan buah-buahan, bisa dengan olahraga, bisa dengan cara hidup yang lebih santai, rileks, ya, itu juga bisa. Kemudian seperti diabetes ini yang memang resikonya yang cukup besar, karena diabetes itu selain pembuluh darah di otak bisa juga mempengaruhi pembuluh darah jantung, juga ke ginjal, juga ke organ-organ yang lain yang perlu kita waspadai. Jadi seperti diabetes ini kadang-kadang memang ada yang karena faktor keturunan, ya, diabetes itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari pola hidup zaman sekarang ini, orang-orang itu malah lebih cenderung untuk membuat dirinya diabetes di kemudian hari. Seperti kita contohkan misalnya orang yang sering minum minuman yang terlalu manis-manis, ya, ada masa anak-anak itu minum kayak apa itu, ada boba-boba, teh boba dan sebagainya. Terus ya pokoknya di situ banyak mengandung pemanis-pemanis buatan yang berisiko untuk bisa melemahkan pankreas kita menghasilkan insulin, sehingga di kemudian hari nanti di usia dewasa dia akan mengalami diabetes. Makanya harus kita waspadai anak-anak kita yang masih muda-muda, kalau sedini mungkin itu bisa dihindari terhadap makanan minuman yang terlalu manis-manis, ya, itu juga nanti kalau kita upayakan nanti bisa mencegah supaya tidak terjadi diabetes di kemudian hari. Apalagi sekarang orang kalau makan itu tidak terkendali, ya, kadang-kadang sudah mau waktunya tidur, makan yang kenyang, ya. Sekarang itu kalau kita lihat kuliner di malam hari itu justru rame, ya, padahal itu sebentar lagi udah pulang mau tidur, ya, makan yang kenyang di situ sepuasnya, ya. Kuliner-kuliner itu, ya, saya tidak menyalahkan, tapi mestinya kita harus berusaha untuk mengimbangi, mengendalikan supaya tidak mudah untuk mengkonsumsi yang membahayakan bagi insulin kita. Jadi harus kita coba kendalikan. Nah, ini dalam rangka Hari Stroke Sedunia ini bagaimana kita berupaya mengendalikan faktor risiko supaya pembuluh darah otak kita itu tetap terjaga, tetap lancar untuk mensuplai oksigen dan nutrisi ke dalam otak kita. Karena selain dari aliran darah yang bagus, otak kita juga harus diaktifkan dengan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, berpikiran positif yang membuat otak kita senantiasa maksimal dalam bekerja. Mungkin itu sekilas, Mas Tony. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Sudah ada yang bergabung nih, Dok. Ya. Dari sebentar, Dok. Dari Pak Supriyono di Batang. Dokter, minum kopi yang baik itu yang pahit tanpa gula. Pertanyaannya, bagaimana kalau kopi manis tapi manisnya pakai gula Jawa atau aren? Nomor 2, bagaimana kalau pakai gula aren tapi tidak sampai terasa manis? Nomor 3, apakah kalau penderita diabetes tetapi tensinya masih normal, apakah ini diabetesnya terindikasi masih aman, Dok? Ya, pertanyaan sangat bagus tentang kopi. Ya, ini kalau menyinggung soal kopi ini sebenarnya ada ahlinya yang masalah kopi ini, ya. Tapi saya akan coba untuk sebatas yang saya ketahui, ya, sebenarnya minum kopi itu tidak membahayakan, ya. Untuk masalah kopi yang diberi gula atau kopi pahit, ya, memang idealnya memang lebih bagus kopi yang tanpa gula, kopi yang pahit. Dan itu pun kalau misalnya pasiennya kalau tidak ada keluhan, ya, sakit lambung atau sakit jantung dan sebagainya. Karena kafein yang ada di dalam kopi, ya, biasanya dia memacu sistem simpatis kita, jadi lebih cepat bekerja. Jadi kalau misalnya dalam kondisi aman-aman saja, mungkin tensi tidak tinggi, tidak ada kelainan jantung, ya, minum kopi masih aman-aman saja. Kalau misalnya pengen sekali-kali pakai gula, gula itu saya rasa
dalam bentuk apapun, entah itu gula pasir, gula batu, gula aren, itu ya sebenarnya hampir sama ya efeknya terhadap meningkatkan kadar gula darah. Itu pun kalau misalnya dikonsumsi memang dalam jumlah yang berlebihan. Tapi kalau sekali-kali misalnya selama seminggu ini minumnya kopi pahit, tapi mungkin sekali 2 kali mau pakai yang manis, pakai entah gula aren atau gula pasir, ya silahkan aja. Artinya itu tidak sampai membuat kerusakan pada pankreas kita. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus, apalagi kalau misalnya sekarang kita lihat pemanis-pemanis itu kan kita tidak tahu ya itu bahan gulanya seperti apa, ya risiko nanti bisa menyebabkan melemahnya insulin kita di dalam mengatur kadar gula darah kita. Tapi harusnya kalau misalnya kita tahu kita mempunyai riwayat kencing manis, ya diusahakan nanti di samping kita membatasi semacam yang manis-manis, gula dan sebagainya, ya olahraganya tentunya. Karena dengan pembakaran yang baik, olahraga yang baik, nanti akan terjadi pembakaran dari zat gula kita, jadi energi gitu. Kemudian gula apa nih gula yang baik, entah gula aren, gula jawa, saya kira ya saya tidak bisa menentukan secara pasti, tapi intinya ya hampir sama. Artinya manis-manis itu, tapi ya mungkin yang lebih agak berat itu yang gula pasir ya. Tapi gula aren itu gula alami kan. Tapi sebenarnya semua gula itu dari tanaman semua. Gula tebu itu juga dari tebu. Tapi mungkin ini proses pembuatannya itu yang kadang-kadang mungkin ada penambahan apa yang mempunyai risiko. Jadi kalau bisa ya seminimal mungkin untuk penggunaan gula tersebut. Kemudian tadi apa? Apakah kalau penderita diabetes tetapi tensinya masih normal? Ya, jadi penderita diabetes dalam kondisi apapun itu memang harus dikendalikan ya. Tetap harus gula darahnya itu tetap normal. Nah, dengan adanya tensi yang tinggi itu justru akan memperburuk komplikasi yang terjadi. Ya, misalnya diabetes itu bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu menjadi rusak lapisannya, jadi lebih tipis. Pada suatu kondisi di mana tekanan darahnya tinggi, itu bisa melembung pembuluh darah itu. Kalau di otak itu ada yang namanya aneurisma. Ya sebenarnya pelebaran pembuluh darah dimanapun itu namanya aneurisma, itu nanti mudah pecah. Jadi kalau pada kondisi tekanan tertentu, nanti dia nggak kuat akan menyebabkan pecah. Nah jadi kalau untuk diabetes, kondisi apapun, tentu tensinya normal atau tinggi, ya tetap harus diupayakan untuk dikendalikan. Adapun dengan tensi yang tinggi itu akan bisa mempercepat atau memudahkan terhadap komplikasi terhadap organ-organ yang ada, entah itu ke otak, ke jantung, ke ginjal. Dengan adanya hipertensi tambah lagi dengan gula, itu akan semakin memperparah komplikasi. Oke, gitu ya saya kira. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di segmen kedua. Insya Allah nanti yang setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Kembali kami persilakan di 02716793000 ataupun SMS dan WA kami di 08112553.000. Kita coba yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Ibu Mulyati, Wonosobo silakan. Ya. Saya mau bertanya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu nggak pernah kok tiba-tiba kemarin kontrol tesnya 185. Itu apakah setiap harinya biarpun tensi sudah turun harus minum obat, selalu minum obat dokter? Yang saya tanyakan begitu. Apakah harus setiap hari minum obat biar tensi sudah turun atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Mulyati, yang penting Ibu pertama sudah berusaha ini tensi saya tinggi, kemudian diobatin, dah turun, alhamdulillah, itu patut disyukuri.
Kemudian buat suasana hati ibu tetap bahagia, senang, supaya tensi tidak sampai tinggi lagi. Kalau misalnya ini harus pakai obat apa tidak atau harus dihentikan sebagainya, coba nanti dikonsultasikan dengan dokter yang memberi obat tersebut. Biasanya pada awal-awal memang dosis obat tensinya mungkin bisa aja kalau udah tensinya udah stabil, biasanya dikurangi dulu, nanti kira-kira nanti dengan dikurangi akan menyebabkan naik apa tidak. Kalau misalnya dikurangi, oh ternyata masih stabil, lah nanti suatu saat mungkin bisa dicoba dengan dihentikan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang yang sudah katakanlah mungkin usia sudah lanjut, kemudian ada faktor keturunan tensinya tinggi, ya, atau mungkin mempunyai penyakit yang lain yang berisiko tensinya tinggi, itu kadang-kadang nanti obat dihentikan gampang naik lagi. Makanya biasanya nanti kalau dokter menyarankan di samping misalnya ibu selama ini tensinya normal, kemudian suatu saat tinggi, kemudian diobatin, lah ini kemungkinan masih bisa ada kesempatan untuk berhenti dari minum obat kalau misalnya memang tensinya stabil. Nah itu biasanya nanti ada tahapnya. Jadi biasanya dikurangi dulu. Dan dengan dikurangi itu apakah nanti tensinya tinggi apa tidak. Kalau tidak tinggi ya nanti di stop untuk beberapa waktu. Nanti tetap harus dicek, dikontrol tensinya mungkin setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk diketahui gimana kondisi tensinya. Kalau misalnya terus normal ya alhamdulillah, berarti tidak perlu pakai obat tensi lagi. Jadi masih ada kemungkinan bisa saja obat tensinya lanjut atau bisa juga mungkin berhenti juga bisa. Jadi yang penting ibu nggak usah khawatir dulu, dibuat suasana hati yang senang dan nggak usah menjadikan beban kalau harus minum obat ini jadi beban bagi ibu. Mungkin itu ya Bu. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Mulyati di Wonosobo. Kita beralih di pertanyaan WA Dok dari Ibu Umi di Solo. Yang pertama, bagaimanakah cara mengenali gejala stroke, Dok? Yang kedua, apa saja faktor risiko stroke yang dapat dicegah? Karena suami juga mempunyai penyakit darah tinggi. Ya, Bu Umi di Solo. Jadi di sini akan coba saya sampaikan gejala. Ya, gejala stroke itu berarti sesuatu yang muncul yang dikeluhkan oleh pasien-pasien yang menderita stroke. Memang kadang-kadang ada orang yang bilang, Dok ini baru gejala ya. Ya udah, namanya gejala itu ya yang dirasakan pasien. Jadi kalau misalnya ada ditemukan orang dengan tiba-tiba, ya ini semua terjadi dengan tiba-tiba wajahnya merot mencong. Kemudian tiba-tiba ada kelumpuhan anggota gerak badan separuh, tangan dan kaki, mungkin bagian kanan saja atau bagian kiri saja yang kejadiannya tiba-tiba, atau kesemutan, geringgingan, ya, baal atau marmar itu separuh badan tiba-tiba ya merasa kesemutan atau kelemahan yang mendadak, yaitu kemudian tiba-tiba bicaranya cedal, tiba-tiba susah bicara, jadi mungkin lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba ngomongnya susah gitu. Kemudian tiba-tiba penglihatannya buta, tidak bisa melihat. Nah gejala-gejala ini bisa mungkin salah satu muncul atau mungkin ada bersamaan. Jadi sudah ada kelemahan anggota gerak, bicaranya cedal mungkin bisa jadi. Atau hanya kelemahan anggota gerak aja. Nah itu. Kemudian tiba-tiba vertigo. Tiba-tiba vertigo disertai dengan pandangannya yang double. Jadi kalau melihat sesuatu jadi kayak double. Ya, itu harus diwaspadai bahwa itu terjadi gangguan pada sistem saraf pusat, ya, yaitu otak kita. Entah itu mungkin karena sumbatan atau perdarahan, itu nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan namanya CT scan. Nah, dengan CT scan itu nanti akan diketahui itu memang ada jaringan otak yang rusak atau adanya perdarahan, ya. Kemudian juga termasuk tiba-tiba sulit menelan, nggak bisa makan. Padahal sebelumnya habis makan sate, mungkin habis makan apa banyak, tiba-tiba kok mau minum aja tersedak. Ya. Jadi kalau tandanya persarapan dalam menelan itu terganggu, yaitu kalau dimasukin makanan atau minuman itu kesedak. Berbeda dengan gangguan menelan yang karena ada hanya otot yang kaku, itu bisa menelan tapi sedikit, tapi tidak sampai tersedak. Nah itu gejala-gejala yang umum yang biasa terjadi
manakala kita perlu mengenali bahwa ini adalah suatu kejadian stroke, gejala-gejala yang umum terjadi. Walaupun sebenarnya itu juga nanti tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Seperti tadi saya sampaikan, otak yang sebelah kanan, otak yang depan, otak yang belakang itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi ya, tadi ada kelumpuhan anggota gerak, entah kanan, entah kiri, mungkin bicara cedal, wajahnya merot, kemudian sulit menelan, tiba-tiba buta, vertigo, pandangan double, itu semua terjadi tiba-tiba, ya itu harus kita waspadi bahwa itu adalah gejala stroke. Kemudian faktor-faktor risiko apa yang bisa kita kendalikan? Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ada hipertensi, kemudian diabetes, kemudian hiperkolesterol, kemudian asam urat yang tinggi, ya, kemudian kelainan jantung. Kelainan jantung itu kelainan denyut jantungnya yang tidak beraturan, itu yang bisa menyebabkan terjadinya gumpalan darah yang akhirnya jadi sumbatan. Itu faktor risiko yang bisa dikendalikan, termasuk kegemukan dan merokok. Itu juga bisa kita kendalikan, artinya bisa kita upayakan untuk bisa dihentikan, bisa dikendalikan dengan obat-obatan dan sebagainya. Kalau yang faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan itu seperti faktor usia, faktor keturunan, ya. Faktor keturunan itu sebenarnya keturunan itu bukan keturunan stroke-nya, tapi keturunan faktor risikonya yang sama. Jadi kan misalnya orang tua jadi stroke karena hipertensi, ya mungkin karena anaknya juga ada yang hipertensi, yaitu hati-hati gitu. Atau yang sama-sama diabetes, bapaknya kena stroke karena diabetes, ya anaknya diabetes, ya harus hati-hati. Artinya si anak itu bisa dicegah supaya jangan sampai terjadi stroke dengan mengendalikan faktor risikonya itu. Jadi itu ya faktor risiko yang bisa dikendalikan, itu termasuk tadi yang saya sebutkan, ada hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, penyakit jantung, merokok, kegemukan, ya, termasuk yang bisa dikendalikan. Begitu, Bu. Ya. Baik, kita coba beralih kembali di line telepon, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan yang ada di WA kembali ya, Dok. Kali ini dari siapakah? Oh, tidak ada namanya. Dokter, saya divonis stroke akut, sudah minum obat. Saat ini tensi saya 141/89. Lengan sebelah kanan saya masih nyeri, padahal sudah terapi. Apa memang sembuhnya lama ya, Dok? Mohon minta solusinya. Demikian. Ya. Ya, yang penting jangan putus asa dulu. Semua tetap ada upaya. Kalau kita udah berupaya dan kita semua pasrahkan pada Allah, nanti Allah akan memberikan jalan kesembuhan. Jadi kalau misalnya kita terkena stroke, kemudian ada suatu kelumpuhan dan sudah diatasi, nah itu faktor penyembuhannya itu memang ada beberapa faktor. Ya, yang pertama mungkin waktu saat kejadian diketahui gejalanya muncul sampai mendapat penanganan itu berapa lama. Kalau misalnya datang berobatnya setelah 1 hari, 2 hari, udah lebih dari 24 jam, itu kadang-kadang memang penyembuhannya agak lama. Kemudian dilihat dari faktor risikonya. Faktor risikonya apa? Kalau misalnya orang dengan faktor risiko cuma hipertensi, berbeda dengan yang punya faktor risiko hipertensi dan diabetes. Apalagi sudah sepuh, punya hipertensi, diabetes, kolesterolnya tinggi, nah itu memang agak susah. Kedua, dilihat juga dari luasnya daerah otak yang terkena. Kalau otak yang terkena itu terdampaknya cukup luas, jadi mengenai pembuluh darah yang besar sehingga area yang tidak mendapat suplai oksigen itu cukup luas, itu akan menyebabkan penyembuhannya pun juga lama. Karena sudah kekurangan oksigen dan terjadi namanya infark atau iskemik atau kematian jaringan. Kalau jaringan sudah mati, ya mau disembuhkan memang susah karena aliran darah yang menuju ke darah itu sudah terganggu. Nah itu memang harus kita sadari seperti itu. Ya, insya Allah kalau kita kondisinya faktor
risikonya terkendali, kemudian kita berusaha untuk hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang bagus untuk otak, ya insya Allah ada perubahan ya. Walaupun mungkin untuk diharapkan sembuh 100% itu juga mungkin memerlukan waktu lama atau bahkan tidak bisa sampai 100% juga ada seperti itu. Ya. Kita lanjutkan berikutnya dari Ibu Ama di Purworejo. Menanyakan, tadi malam saya menggigil dan demam dok, sampai pagi tadi. Saya berobat ke puskesmas, dikasih vitamin dan paracetamol. Sudah saya minum 2 kali, tapi masih demam dan gemetar kalau sudah makan. Sebentar. Tapi masih demam dan gemetar kalau sudah makan. Oh ya, demam dan gemetar kalau sudah makan. Nah, obat apa ya dok, biar saya tidak gemetar kalau sudah makan dan demam saya? Demikian. Ya, jadi memang kasus yang bukan di bidang saraf ya. Jadi kalau demam kemudian menggigil itu biasanya memang jadi satu. Kalau kondisi orang demam, kondisi suhu tubuhnya tinggi, kemudian suhu lingkungannya dingin, itu pasti akan menggigil. Karena respon dengan lingkungan itu juga karena perbedaan suhu yang cukup jauh. Suhu tubuhnya tinggi, kemudian lingkungannya dingin, itu pasti menggigil. Orang sehat pun kalau berada di lingkungan yang dingin, misalnya di puncak gunung dan sebagainya, itu pasti akan menggigil. Ya, jadi upaya tubuh untuk tetap hangat ya. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini demam, menggigil, nah ini harus diperiksakan aja. Mungkin ada infeksi, mungkin infeksi saluran napas, mungkin infeksi saluran kencing, atau infeksi saluran cerna dan sebagainya, itu ya harus diperiksakan. Soalnya kalau dengan obat paracetamol tadi itu ya dia sifatnya hanya berusaha untuk menurunkan panas saja. Kalau misalnya sudah minum paracetamol tidak menurun, ya mungkin harus dicari penyebab yang lain. Mungkin perlu tambahan obat dengan antibiotik atau obat-obat yang khusus untuk infeksi-infeksi tertentu itu. Saya kira itu. Jadi ya kalau upaya ibu udah dengan memberikan paracetamol itu sudah baik. Kalau misalnya belum baik ya diperiksakan saja. Ya. Ya, demikian Ibu Ama di Purworejo. Berikutnya penanya dari Karanganyar. Usia saya 24 tahun, dok. Bagaimana cara meningkatkan HB yang kurang? Makanan apa saja yang bisa membantu menaikkan HB? Soalnya sudah 2 kali ini saya mau donor darah belum bisa karena HB rendah. Jika mengkonsumsi hati ayam baik atau tidak untuk kesehatan, dok? Ya, jadi HB atau hemoglobin itu di dalam darah kita dia berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Jadi kalau HB-nya rendah, nanti oksigen yang dibawa ke organ-organ akan terganggu. Jadi HB ya harus diusahakan untuk normal, ya. Biasanya di atas 12 atau 14. Nah ini kalau untuk meningkatkan HB, kalau dengan obat-obatan biasanya nanti ditambahkan zat penambah darah, ya misalnya yang ada sulfasferosus itu. Tapi biasanya kalau sulfasferosus ada sulfanya, kadang-kadang ada efek mual. Nah kalau dengan makanan, yaitu ya dengan itu tadi hati atau sayur-sayuran yang hijau itu juga meningkatkan HB. Mungkin akan lebih jelas lagi nanti kalau pada saat hidup sehat alami itu ditanyakan nanti. Ya. Makanan yang mengandung yang bisa meningkatkan HB, termasuk hati itu tadi juga bisa membantu untuk meningkatkan HB. Hati sapi atau hati ayam. Ya. Baik, dok. Di penghujung perjumpaan, dok, kesimpulan atau nih ada yang masuk lagi ya, kita kasih kesempatannya, dok. Pertanyaan dari siapakah? Baik. Saya dokter, usia ibu 80 tahun. Kalau jalan cepat
capek. Ya, apa solusinya, Dok? Solusinya jangan jalan cepat. Ini usianya 80 ini ya. Jalan jadi cepat. Kalau saya 80 ya menyesuaikanlah kondisinya. Capek itu karena memang tubuh itu sudah mengalami suatu penurunan dari kemampuan sebelumnya, dari masa-masa yang jadi kekuatan ototnya, kemampuan jantungnya. Ya kalau jalan cepat tidak kuat, ya jalan pelan-pelan saja semampunya. Soalnya kalau dipaksakan, dulu bisa jalan cepat, ya sekarang beda lagi kondisinya. Jadi tidak bisa disamakan dengan seperti dulu ya. Ya nggak bisa jalan cepat ya, yang penting masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, apalagi masih bisa beribadah dengan baik, itu ya alhamdulillah. Ya memang Allah menghendaki memang kita tuh ada dibatasi waktunya, dibatasi aktivitasnya karena usia kita. Ya. Baik, silakan Dok, nasihat dan juga arahannya untuk terkait dengan tema tadi, silakan Dok. Jadi di dalam kita upaya untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi stroke, maka kita harus mengenali faktor risikonya. Jadi stroke itu memang disebabkan karena pembuluh darahnya yang ke otak itu terganggu. Makanya faktor risiko di sini adalah faktor risiko terhadap pembuluh darah yang mensuplai oksigen, mensuplai aliran darah ke otak. Kalau itu terganggu, maka akan terjadilah namanya stroke. Dan kalau sudah terjadi stroke, itu memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesembuhan. Bahkan ada yang sampai tidak bisa sembuh sama sekali, tidak bisa 100% membaik, dan memang stroke mempunyai angka kecacatan yang cukup tinggi di Indonesia. Belum lagi juga termasuk angka kematian yang tinggi juga setelah jantung. Nah, jadi kita berusaha untuk mengenali faktor risiko, berupaya untuk mengendalikan faktor risiko, dan kita jangan segan-segan untuk membiasakan dengan hidup sehat, sehat alami, hidup olahraga dan sebagainya, supaya faktor risiko itu bisa terkendali dengan baik. Ya. Gitu. Terima kasih kami sampaikan, Dok. Kita lanjutkan tema-tema berikutnya. Semoga semakin bertambah kualitas hidup dan juga dari ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tuan Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.